Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Yoga Dwi Listianto dengan NIM 416, Bella Siska Febriani dengan NIM 432, dan Muhammad Saifuddin dengan NIM 449. Kelompok kami akan membahas tentang penaksiran dan peramalan biaya. Yang pertama, pengertian penaksiran dan peramalan biaya. Penaksiran fungsi biaya merupakan proses untuk menentukan nilai koefisien suatu fungsi biaya suatu produk. Pada sisi yang lain, perakhiran atau peramalan fungsi biaya bertujuan untuk meramalkan biaya di masa yang akan datang. Penaksiran dan peramalan biaya untuk pengambilan keputusan merupakan usaha untuk menentukan bentuk dan posisi kurva-kurva biaya dari suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan penaksiran fungsi biaya. Penaksiran dan perakiraan fungsi biaya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tujuan utama penaksiran fungsi biaya adalah untuk mengevaluasi penentuan biaya produk, yaitu apakah penentuan biaya produk oleh perusahaan telah optimal. Perakhiran fungsi biaya dimaksudkan untuk sebagai sumber informasi di dalam merencanakan biaya produksi jika perusahaan akan menambah kapasitas produksinya. Proses penaksiran dan peramalan biaya terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu penaksiran biaya jangka panjang, penaksiran biaya jangka pendek, dan peramalan biaya. Pertama, penaksiran biaya jangka panjang. Pada bagian ini, kita membahas metode-metode untuk memperoleh kurva biaya jangka panjang atau alternatif kurva biaya jangka pendek pada suatu waktu. Jadi pada dasarnya sama dengan penaksiran biaya jangka pendek, tetapi yang membedakan jumlah perusahaan. Untuk menganalisis fungsi produksi pada beberapa perusahaan yang berbeda, dapat menggunakan penaksiran biaya jangka panjang tersebut dengan menggunakan metode analisis regresi dengan data seksi silang atau cross section. Selanjutnya yaitu penaksiran jangka pendek. Dalam jangka pendek, kita dihadapkan terutama pada perilaku biaya variabel. Namun, kita juga harus memperhatikan biaya inkremental. Dalam penaksiran jangka pendek, ada 3 metode, yaitu yang pertama, metode ekstrapolasi sederhana. Ekstrapolasi sederhana merupakan metode untuk menentukan fungsi biaya dengan cara mengekstrapolasi tingkat biaya marginal atau biaya variabel rata-rata pada tingkat output lainnya. Metode yang kedua yaitu metode analisis gradien. Analisis gradien kurva TJ atau total cost dapat diartikan sebagai tingkat perubahan TJ pada interval output tertentu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui biaya marginal karena adanya pertambahan jumlah output. Rumusnya yaitu gradien sama dengan delta TC dibagi delta Q. Untuk lebih jelasnya kita bahas dalam contoh soal berikut. Dalam contoh soal berikut ditanyakan yaitu biaya marginal. Untuk mencari biaya marginal, kita masukkan rumus gradien sama dengan delta TC dibagi delta Q. Nanti ketemu 3 juta dibagi 500, yang hasilnya 6.000. Untuk mencari delta TC, kita mencarinya seperti di atas tadi. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui pada interval output 7.000 sampai 7.500 unit, biaya marginalnya yaitu sebesar 6.000. Untuk lebih jelasnya, kita bahas dalam contoh berikut ini. Dalam contoh di sini, ditanyakan yaitu total biaya variabel minggu kedua. Untuk menghitung biaya variabel minggu kedua, kita dapat menghitung terlebih dahulu biaya variabel per unitnya, yaitu dengan cara biaya variabel dibagi jumlah output.
yang nantinya ditemukan 6.000 unit. Setelah menemukan biaya variabel per unit, langkah selanjutnya yaitu menghitung biaya variabel yang disebabkan adanya pertumbuhan jumlah output yang diproduksi dengan cara yaitu output 2 dikurangi output 1. Output 2 yaitu berjumlah 7.500 dikurangi output 1 7.000, hasilnya 500 unit. Setelah menemukan biaya variabel per unit dan tambahan jumlah output, kita bisa mencari tambahan biaya variabel dengan cara variabel per unit dikali tambahan jumlah output yang hasilnya yaitu 3 juta. Setelah tambahan biaya variabel diketahui, selanjutnya kita dapat mengetahui biaya variabel pada minggu kedua dengan rumus PJ minggu ke-1 ditambah TPJ. PJ minggu ke-1 ditemukan 42 juta ditambah TPJ berjumlah 3 juta yang hasilnya yaitu 45 juta. Jadi biaya variabel minggu kedua yaitu berjumlah 45 juta. Metode analisis yang ketiga yaitu analisis regresi dengan data runtut waktu. Metode ini digunakan jika perusahaan memiliki catatan atau data biaya produksi perusahaan dari waktu ke waktu. Untuk menaksir data biaya produksi perusahaan dengan jumlah yang relatif banyak, kita dapat menggunakan analisis regresi dengan menggunakan bantuan software statistik. Untuk memperjelas konsep analisis regresi dengan data runtut waktu, kita bisa bahas dalam contoh soal berikut ini. Cara mencarinya dengan rumus analisis regresi, yaitu Y sama dengan A plus BE. Berdasarkan pada perhitungan contoh soal tersebut, maka dapat diketahui fungsi permintaannya yaitu Y sama dengan min 7.841,6 ditambah 5,872x. Untuk mencari nilai A dan B bisa mencarinya dengan rumus berikut. 141,6 ditambah Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.